Jurusan Ekonomi. Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya akan melakukan uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat ya? Bu. Tetap Baik, jaga Bu. kesehatan walaupun keadaan pandemi, tetap Corona. ikuti Amin. kesehatan. Ya? Amin. Apa? Memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga Jarak. Sebelum Berdua-dua lah. pembelajaran hari ini, Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu supaya kita semua diberi kelancaran. Ibu minta Amin. kabul untuk memimpin doa. Sebelum marilah kita menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih kabul. Silahkan cek kehadiran, tuliskan hadir di WhatsApp grupnya. Oke, terima kasih yang sudah menuliskan kehadirannya di WhatsApp grup. Oke, sebelumnya Ibu ingin menanyakan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat dengan materi kita? Saya, Bu. Coba, siapa bisa diulang? Tentang upaya peningkatan tenaga kerja dan tingkat pengangguran. Ya, tentang upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan tingkat pengangguran. Oke, jadi untuk minggu ini kita masih tetap belajar tentang materinya, yaitu berkelanjutan tentang macam-macam pengangguran, kemudian cara mengatasi pengangguran. Jadi ada dua ya yang akan kita pelajari. Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang macam-macam pengangguran dan cara mengatasi pengangguran. Nanti kalian Ibu minta untuk dapat mengidentifikasi apa saja macam-macam pengangguran itu dan dapat mengidentifikasi cara mengatasi pengangguran. Jadi kita tentang ketenaga kerjaan ya. Nah, ini tujuannya. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran daring melalui Zoom Meet dan WhatsApp dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran discovery learning dengan metode tanya jawab dan penugasan mandiri, menggali informasi dari berbagai sumber. Peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam pengangguran dan mengidentifikasi cara mengatasi pengangguran dengan disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, religius, dan jujur sebagai karakter positif, berbudaya literasi, kemampuan berpikir kritis, dan berkomunikatif. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Selanjutnya, silahkan cermati video berikut ini. Sekarang ini yang rusak bukan hanya urusan sisi keuangan saja seperti 98. Demandnya rusak bergabung.
Oke, dari tayangan video tersebut, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Saya, Bu. Coba. Ya, Kabul? Krisis ekonomi yang sangat parah dan banyaknya pengangguran yang sebagian besar disebabkan oleh virus corona. Ya, gimana yang lain? Coba Tri Maharani. Menurut kamu dari tayangan video tersebut, apa yang kamu dapatkan? Apa sih tayangan videonya itu tentang apa? Banyaknya pengangguran karena wabah COVID-19, Bu. Ya, banyaknya pengangguran karena adanya wabah corona ya, COVID. Nah, jadi karena semakin banyak pengangguran yang disebabkan oleh COVID, kira-kira pengangguran apa yang disebabkan oleh COVID itu? Masuk ke dalam jenis pengangguran apa? Nah, kaitannya dengan materi kita ya, yaitu tentang macam-macam pengangguran. Kira-kira apa macam-macam pengangguran apa yang masuk ke dalam pengangguran yang disebabkan oleh corona ini? Pengangguran musiman, Bu. Pengangguran musiman? Ya, yang lain? Gimana? Pengangguran siklus, Bu. Pengangguran apa? Siklus? Ya, coba siapa tadi yang bilang pengangguran musiman? Kabul ya? Ya, Bu. Oke. Apa alasannya? Kenapa kamu menyebutkan pengangguran yang berdampak karena virus corona ini dikatakan pengangguran musiman? Apa alasannya? Kan musim corona, Bu. Jadi pengangguran musiman. Oh iya, karena musim corona ya, jadi pengangguran musiman katanya. Oke, kita keep dulu ya jawabannya. Coba tadi siapa yang bilang pengangguran siklis? Ya, siapa tadi? Tri Maharani. Saya, Bu. Ya. Apa alasannya Iya, Bu. disebutkan itu pengangguran siklis? Karena pengangguran siklis itu terjadi disebabkan oleh adanya resesi ekonomi atau penurunan siklus aktivitas ekonomi. Ya, berarti Tri Maharani ini sudah membaca bahan ajar yang sudah Ibu bagikan tadi pagi sebelum kita masuk pembelajaran, ya. Nah, yang lainnya Ibu minta untuk kedepannya apabila guru men-share materi langsung dibaca, ya, supaya pada saat proses pembelajaran kita bisa mengikuti. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Jadi dari tayangan video tersebut betul sekali jawaban Tri Maharani, ya. Jadi pengangguran yang diakibatkan virus corona itu dikatakan pengangguran jenis pengangguran siklus ya, karena adanya resesi ekonomi yang melemah, ya. Oke, untuk Kabul jawabannya karena musim corona. Ya, apakah kira-kira kalau corona itu dikatakan musim? Tidak ya, Bukan. karena kalau musim itu biasanya sudah ada waktunya. Nah, kalau corona ini kan tidak ada waktunya, ya kan? Kita tidak tahu nih kapan batas waktu hilangnya virus itu. Kita tidak tahu. Nah, jadi tidak dikatakan musim. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya tentang macam-macam pengangguran dan cara mengatasinya, di sini akan Ibu bahas materinya. Silahkan diperhatikan. Oke, ini macam-macam pengangguran. Yang pertama berdasarkan waktu lama kerjanya, yaitu ada pengangguran terbuka. Adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan.
Kemudian pengangguran setengah menganggur adalah angkatan kerja yang sudah bekerja hanya tidak bekerja secara optimal karena bekerjanya di bawah jam kerja normal. Berikutnya yaitu pengangguran terselubung. Adalah angkatan kerja yang sudah bekerja hanya tidak bekerja secara optimal karena tidak memiliki atau memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Berikutnya, berdasarkan penyebabnya, ada pengangguran struktural, adalah angkatan kerja yang menganggur karena adanya perubahan struktur ekonomi suatu negara. Berikutnya, pengangguran siklus. Nah, ini kaitannya dengan video yang Ibu tayangkan tadi ya. Nah, pengangguran siklus adalah angkatan kerja yang menganggur dikarenakan adanya fluktuasi siklus aktivitas ekonomi suatu negara. Berikutnya, pengangguran friksional adalah angkatan kerja yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, sampai di sini paham macam-macam pengangguran? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, masih ada ya? Masih lanjutan dari berdasarkan penyebabnya, yaitu pengangguran musiman. Nah, yang dikatakan siapa tadi? Kabul ya. Nah, pengangguran musiman ini adalah pengangguran yang terjadi karena faktor musim. Misalnya, seorang petani, nelayan, mereka bekerja itu tergantung oleh musim. Ya. Berikutnya, pengangguran teknologi adalah angkatan kerja yang menganggur dikarenakan terkena dampak perubahan teknologi atau pergantian penggunaan tenaga manusia oleh mesin teknologi. Ya. Yang terakhir yaitu pengangguran sukarela. Angkatan kerja yang memilih untuk tidak bekerja walaupun kesempatan kerja itu ada. Jadi memang penganggurannya suka-suka, rela ya. Oke. Berikutnya yaitu dampak pengangguran. Jadi pengangguran itu pasti memiliki dampak ya. Nah, dampaknya itu ada dua, yaitu dampak pengangguran terhadap perekonomian nasional dan dampak terhadap individu. Nah, akan kita bahas satu persatu, yaitu dampak pengangguran terhadap perekonomian nasional. Yang pertama, mengakibatkan pendapatan masyarakat menjadi turun. Kemudian meningkatnya kriminalitas, kemudian kemakmuran menjadi rendah, daya beli turun, pertumbuhan ekonomi turun, dan ketidakstabilan politik. Berikutnya yaitu dampak pengangguran terhadap individu. Yang pertama, mengurangi kepercayaan diri seseorang, kemudian mengurangi fungsi akal sehat seseorang, ya, menghilangkan mata pencarian dan menghilangkan keterampilan. Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Berikutnya yaitu cara mengatasi pengangguran. Nah, yang pertama yaitu dengan mengembangkan kreativitas melalui berwirausaha. Kemudian yang kedua, mengembangkan sekolah yang mengarah pada peningkatan kecakapan seperti sekolah SMK. Berikutnya, pengembangan kerjasama dengan luar negeri seperti TKI, kemudian pengembangan sektor usaha informal, kemudian pengembangan program transmigrasi, yang keenam peningkatan investasi, yang ketujuh perluasan kesempatan kerja, dan pembukaan proyek-proyek umum seperti mengadakan pelatihan bersifat praktis. Oke, itulah materi yang kita bahas untuk hari ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut
ke LKPD. Silahkan buka LKPD yang sudah Ibu bagikan ke di WhatsApp grupnya. Silahkan dibuka. Oke, silahkan kalian kerjakan. Ini petunjuk dari LKPD-nya. Kalian kerjakan lembar peserta didik yang sudah diberikan sebelumnya ya. Kemudian jawablah pertanyaan yang sudah disediakan secara individu. Kemudian kalian tuliskan jawabannya di buku latihan dan nanti akan dipresentasikan. Ya. Setelah itu kalian kirim jawabannya. Nah, ini wacananya. Bagi yang sudah selesai, langsung kumpulkan atau kirim ke WhatsApp grup Ibu ya, secara japri ya. Jangan di grup, karena takutnya nanti ada yang melirik jawaban temannya. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita akan presentasikan. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, punya yang atau boleh juga cari di Google untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Coba ini siapa ini? Masih ngerjakan ya? Jenny mengerjakan nggak, Jenny? Iya, Bu, ini ngerjakan. Oke. Jangan lupa ya, dilihat lagi buku yang kalian miliki, kemudian kalian share juga di Google untuk menjawab pertanyaan dari wacana ini. Jadi kalian cari sebanyak mungkin referensi-referensi lainnya. Oke, sudah selesai? Memang betul-betul mengerjakan ya. Ini yang tidak nampak kameranya ini nggak ngerjakan ya? Ini yang Vivo ini, kenapa tidak pakai baju sekolah Vivo? Lagi ini Bu di rumah kawan, soalnya tadi kan baru dikasih tahu. Nah, kok baru dikasih tahu? Ibu ngasih tahunya udah dari kemarin. Ya, Iya tadi di grup Cindy ngasih tahu Bu. Hari ini, ya. Iya Bu, maaf Bu. Untuk berikutnya tetap gunakan pakaian sekolah ya. Ini juga namanya siapa ini Bu? Ya Bu. Ibu Y12. Besok diganti namanya ya. Arya Putra Bu. Oke ya. Iya Bu. Oke, sudah selesai. Ibu cek dulu ya di WA. Oke, di sini yang sudah mengumpulkan yang pertama Rani. Kita buka dulu. Sabar ya. Menurut saya, pengangguran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 adalah pengangguran siklus. Alasannya, karena pengangguran siklus terjadi disebabkan oleh adanya resesi ekonomi atau penurunan siklus aktivitas ekonomi. Oke, jadi dari wacana di atas itu tentang ini ya, pandemi ya.
Nah, jadi jawabannya yaitu pengangguran siklus. Oke, silakan ada yang menanggapi. Silakan yang ingin menanggapi atau sudah jelas, silakan jawab. Sudah jelas? Oke, jelas. Kita lanjut ya untuk yang nomor 2. Oke, di sini Wati sudah mengirim. Oke, silakan Wati presentasikan nomor 2 ya. Silakan, Bu. Menurut saya, pengangguran yang disebabkan oleh pandemi COVID adalah cara mengatasi pengangguran pada masa pandemi, yaitu sebagai individu adalah membuat wirausaha, meningkatkan keterampilan dan aktivitas sehingga sedangkan sebagai pemerintah, cara mengatasinya adalah dengan membuat stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha agar tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya sehingga menghindarkan adanya PHK, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan. Kita akan lanjut ke nomor 3. Silakan Wirza presentasikan. Menurut saya, permasalahan yang muncul akibat COVID-19 yaitu ekonomi. Ya, permasalahan yang menetapkan beragam aspek perekonomian nasional, dampak dari merabaknya wabah corona perlu benar-benar diatasi dengan penuh kejelian dan perlu melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Masalah ekonomi yang terdampak dari COVID-19 kan pemerintah dan rasa kebersamaan seluruh rakyat dan partisipasi masyarakat juga sudah baik dalam mengikuti imbauan pemerintah untuk jaga jarak dan bekerja di rumah. Saya menyadari bahwa imbauan itu juga dapat berdampak kepada ekonomi masyarakat karena perekonomian yang personal maupun individu berpotensi terganggu. Kesimpulan, pemerintah dapat menghadapi masalah ekonomi itu. Antara lain, kita harus mencegah resesi ekonomi global melalui fiskal dan moneter yang terkoordinir serta memperluas dan memperkuat jaringan pengamanan sosial terutama bagi UMKM. Oke, ya terima kasih buat Rani, Wati, dan Firza ya yang sudah mempresentasikan. Kita beri aplaus dulu untuk mereka bertiga dan semuanya. Oke, jadi dari 3 pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi, untuk jawaban nomor 1 itu betul ya. Jadi pengangguran yang disebabkan oleh pandemi corona ini adalah pengangguran siklus, ya, dikatakan pengangguran siklus. Kemudian pertanyaan yang kedua, cara mengatasinya bagaimana? Nah, tadi juga awalnya sudah kita jelaskan ya, di awal sudah dijelaskan cara-cara mengatasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Oke, nanti bisa dibaca lagi. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, dampak pengangguran itu, pengangguran yang disebabkan oleh pandemi COVID itu apa saja? Oke, dari jawaban yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi sudah betul semua ya.
Jadi untuk anak-anak yang belum mengumpulkan, silahkan dikumpulkan ya LKPD-nya, karena itu tetap akan Ibu nilai. Nah, selanjutnya di sini siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, Iqbal, mantap. Silakan Iqbal, apa kesimpulannya tentang materi kita? Kesimpulan. Pengangguran terbagi menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan waktu lama kerjanya yang terbagi menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, terselubung. Kedua, berdasarkan penyebabnya, terbagi menjadi 3 bagian juga, yaitu pengangguran struktural, siklus, dan friksional. 3, berdasarkan penyebabnya, terbagi menjadi 3 juga, yaitu pengangguran musiman, pengangguran teknologi, pengangguran sukarela. Kemudian dampak pengangguran terbagi menjadi 2, dampak bagi negara dan dampak bagi individual. Dampak bagi negara yaitu menyebabkan ketidakstabilan politik. Kedua, menyebabkan daya beli turun. Dampak bagi individu yaitu 1, kurangnya percaya diri. 2, menghilangkan ketentraman. Kemudian cara mengatasi pengangguran, yaitu pemerintah harus lebih meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat. Sekian, Bu. Oke, terima kasih buat Iqbal. Oke, beri aplaus buat Iqbal. Ya, makasih ya. Oke, jadi kesimpulannya betul sekali ya, yang sudah kita pelajari ada macam-macam pengangguran, kemudian dampak pengangguran, ada 2 ya, bagi negara dan bagi individu. Kemudian cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya juga berasal dari diri kita juga bisa, kemudian yang pasti dari pemerintah ya. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira kalian mau nggak sih jadi pengangguran? Coba. Enggak mau, Bu. Nggak mau ya jadi pengangguran ya? Ibu. Nah, kira-kira gimana usaha kalian supaya nantinya kalian tidak menjadi pengangguran? Apa usahanya? Cara mengatasinya? Ayo. Meningkatkan pendidikan. Meningkatkan pendidikan. Meningkatkan kreativitas diri sendiri. Iya, bisa meningkatkan kreativitas sejak dini ya. Apa kemampuan kalian dikembangkan. Kemudian selain itu ada lagi? Pendidikan tadi ya, Iqbal. Oke, menempuh pendidikan. Nah, jadi cara belajarnya dioptimalkan supaya nantinya kalian tidak menjadi seorang pengangguran. Ya. Oke. Berikutnya Ibu minta kalian kerjakan tes ini ya, pilihan ganda supaya Ibu tahu kemampuan kalian dalam menyerap materi hari ini. Oke, silahkan kalian kerjakan ini. Ada 5 soal. Silahkan kerjakan sekarang. Tidak usah ditulis soalnya. Langsung kerjakan. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakannya. Ada yang sudah selesai? Ada, Bu. Oke, kita sudah dikirim biar Ibu nilai. Sudah, Bu. Siapa tadi yang sudah selesai? Siapa tadi yang sudah selesai? Fatia. Oke, sukarela. Nomor 2. Pengangguran friksional, betul? Itu aja.
Nomor 3, C, konjungtural, betul. Nomor 4, B, salah ya. Nomor 5, betul. Nah, berarti salah 1. Nah, berarti ada peningkatan ya. Artinya kalian sudah memahami materi kita hari ini. Karena Ibu lihat dari tesnya hanya 1 yang salah. Oke, untuk yang berikutnya nanti tetap dikumpulkan ya, bareng dengan LKPD. Materi kita sudah selesai pada pagi hari ini. Kira-kira apa yang kalian dapatkan pada pertemuan kita hari ini? Apa kira-kira saran yang akan kalian sampaikan? Coba satu orang berikan saran untuk pembelajaran kita secara daring ini. Untuk refleksi kita ya. Coba, siapa? Preti. Ya, berikan saran saja. Coba Wirza. Apa sarannya Wirza? Sarannya semoga kedepannya lebih baik lagi dan memahami materi-materi yang sulit. Ya. Udah, Bu. Itu ya. Untuk kegiatan kita secara daring ini ada nggak saran yang kamu sampaikan? Sarannya ya, kita kan ini belajar secara daring. Kira-kira pasti ada kendala kan? Nah, apa yang kamu sampaikan? ya. Ya, walaupun sulit, kadang jaringannya nggak apa, tapi kita harus kuat menghadapinya. Gitu. Ya, harus tetap semangat, itu yang pasti ya. Walaupun rintangan menghadang, walaupun jaringan hilang timbul, kita harus tetap semangat, jangan kendor, ya kan? Apalagi kita ini sudah mendekati ujian semester ganjil kan? Nah, jadi kalian harus tetap semangat ya, walaupun kita belajarnya melalui tatap maya, jarak jauh. Nah, tetap pembelajaran itu tetap berjalan. Oke? Untuk pertemuan kita minggu depan, yaitu kita ini kan sudah habis ya materi tentang ketenagakerjaan. Nah, jadi minggu depan kita ulangan harian. Ibu minta kalian baca lagi bahan ajar, kemudian LKPD yang sudah Ibu berikan, kalian pelajari lagi untuk bahan kalian belajar di rumah. Nah, jadi jangan lupa minggu depan kita ulangan. Oke, paham ya? Paham. Oke. Sebelum kita akhiri, Ibu mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, keaktifannya buat anak-anak Ibu semuanya. Silahkan pimpin doa. Wirza, pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sama-sama. Doa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.